Pemirsa masih di IDX Season Closing dan kami juga masih menggunakan Anda untuk bisa berpartisipasi di WhatsApp interaktif kami seperti yang tertera di layar televisi Anda nantinya. Dan langsung saja pemirsa kita akan coba lihat 4 saham pilihan yang direkomendasikan dan mungkin saja bisa menjadi salah satu referensi untuk Anda, dan lagi-lagi keputusan investasi tetap ada di tangan pemirsa IDX Channel. 4 saham pilihan yang direkomendasikan pemirsa, yang pertama ada Inet, direkomendasikan buy, supportnya adalah di 120, resistennya hingga ke 156. Kemudian dari perbankan, PBTN tadi pun juga sempat kita ulas, direkomendasikan buy, supportnya di 960, resistennya hingga ke 1400. Kemudian perbankan big cap ada BMRI, direkomendasikan buy 4.800 hingga ke 5.500. Dan juga ada Bumi, direkomendasikan buy, supportnya di 94, resistennya hingga ke 128. Ada Inet, BBTN, BMRI, dan Bumi. Dan lagi-lagi keputusan investasi tetap ada di tangan pemirsa IDX Channel. Baik, Pak Kris, kita lanjutkan kembali Pak, 4 saham pilihan yang Anda rekomendasikan. Yang menarik Pak, yang pertama ada Inet nih Pak Kris. Saya juga kurang terlalu memahami ini Inet. Karena jarang dibahas dan juga jarang direkomendasikan begitu. Tapi saya cek tadi dari data RTI, pergerakannya ini dari dalam hitungan mingguan, bulanan, 3 bulan, 6 bulan secara year to date dan 1 tahun terakhir, itu persentase penguatannya sudah sangat signifikan Pak. Analisis dan pertimbangan Anda merekomendasikan untuk saham Inet? Ya, Inet sendiri cukup menarik ya. Di saat gejolak IHSG yang mengalami penurunan, Inet justru meningkat cukup signifikan. Setelah kita cek, ternyata bisnisnya Inet ini cukup menarik karena supply internet, membuat infrastruktur internet untuk jaringan operator ya, sehingga kemarin isunya mereka akan masuk menjadi kabel laut untuk menyediakan jaringan internet bagi operator-operator, di mana kabel laut ini jika beroperasi, kemarin kita menghitung EPS-nya bisa mencapai ke area 31. Jadi dengan kinerja saat itu ditambah dengan pergerakan harga yang cukup uptrend saat ini di tengah gejolak ekonomi global, kita melihat ini menjadi satu emiten yang cukup menarik karena cukup defensif di market. Jadi itulah alasan kenapa Inet masuk ke dalam rekomendasi pilihan. Baik, dari sisi valuasi seperti apa Pak untuk Inet? Ya, secara valuasi memang kalau sekarang kita melihat secara PER saat ini terlihat cukup tinggi, tetapi dengan adanya proyek kabel laut yang akan berjalan yang sudah diumumkan oleh Pak Inet kemarin ya, kita melihat EPS bisa meningkat sampai 31. Jika kita memvaluasikan EPS hanya dengan PER aja, PER 10 kali, maka at least mungkin Inet bisa ke area 310 ya dengan PER 31. Baik, hari ini melemah Pak di 3,50% di 138, intraday tadi sempat ke 146. Apakah ini momentum dari buy yang Anda rekomendasikan untuk Inet? Ya, kita melihat ini menjadi satu momentum ya, mumpung lagi koreksi, karena nanti isunya tanggal 2 sudah akan ada pengumuman untuk proyek kabel listrik, kabel internetnya itu, kabel jaringan internetnya akan jalan. Buy di level berapa Pak? Resisten selanjutnya dan support untuk Inet? Ya, support tadi di area 127 ya, resistance kemarin, dengan resistance terdekat di depannya ada di area 156. Untuk area entry ideal mungkin di area 130, itu menjadi area support untuk entry ya, di area 130-an awal. Oke, penutupan hari ini di 138, melemah di 3,50%. Kita beralih ke saham pilihan yang kedua pemirsa, ada BBTN. Sebenarnya juga sempat kita ulas tadi, kita akan ulas atau review singkat untuk BBTN. Buy di level berapa Pak Kris untuk BBTN? BTN buy mungkin di area 975 sampai 1000 ya, jadi area menarik untuk entry, dengan resistance di 1065 untuk terdekatnya, dengan kalau kita melihat mid-termnya mungkin bisa sampai ke 1400 ya BTN. Secara teknikal bagaimana Anda melihat perlawanan yang dilakukan oleh BBTN setelah sempat tertekan di bawah level 1000-an di 700-an, Pak Kris, saat ini sudah kembali di atas level 1000-an untuk BBTN? Ya, kalau kita melihat memang waktu kemarin sempat masuk ke dalam fase downtrend yang cukup dalam, dan kita melihat di area 860 sampai 900 itu menjadi area akumulasi yang cukup besar untuk pembelian BTN, sehingga sekarang harga sahamnya secara teknikal sudah berada di atas MA50, sehingga ini menjadi
area yang cukup menarik untuk ditradingkan karena sudah masuk ke dalam fase uptrend di jangka pendek. Resisten selanjutnya untuk BBTN Pak, dan buy di level berapa direkomendasikan? BTN buy di 975 sampai 1000, resistance di 1065. Kalau kita melihat resistance di medium term di area 1400. Baik, penutupan hari ini di 1015 pemirsa, menguat di 0,50%, dan semenjak perdagangan Maret hingga April penguatannya juga sudah cukup signifikan dari level 700-an. Baik, dari BBTN kita beralih ke saham pilihan yang ketiga pemirsa, dan kali ini datang dari perbankan big cap, ada BMRI direkomendasikan buy. Saya ulang kembali, supportnya di 4.800, resistennya hingga ke 5.500. Sementara di penutupan sesi kedua di perdagangan hari ini, saham BMRI ditutup berbalik melemah di 4890. Analisis Pak Kris dengan menyesuaikan teknikalnya di penutupan sesi kedua hari ini? Ya, teknikal hari ini closing pas di MA 50 ya. Jadi kita melihat mungkin ini menjadi area support sebenarnya. Cuma saya geser area supportnya di bawah sedikit, takutnya besok akan ada koreksi lanjutan ya. Jadi jika besok ada koreksi, Bank Mandiri ini menjadi kesempatan untuk area entry ya. Walau bagaimanapun Bank Mandiri ini kalau kita beli saat ini itu dividen yield-nya bisa dapat sekitar 8-9%, itu cukup besar ya untuk sekelas big caps banking. Jadi ini merupakan area yang sudah cukup murah, jangan dilewatkan untuk Bank Mandiri. Hari ini intraday sempat ke 5.000 Pak. Tampaknya level ini juga sudah cukup lama juga tidak disentuh oleh BMRI. Bagaimana Anda melihat sinyal ataupun juga penguatan yang terjadi hingga kembali menembus ke level 5.000-an kembali hari ini? Sebenarnya Bank Mandiri ini agak tricky ya, karena kalau kita melihat tidak menembus area 5.000, sebenarnya kalau kita adjust dividen yang kemarin itu masuk ke dalam, itu sudah berada di area 5.400 harusnya saat ini. Karena kemarin ada pembagian dividen sebanyak 480 ya kalau nggak salah. Jadi makanya harganya drop, opening langsung turun di harga 480 akibat dari pembagian dividen. Jadi kalau dibilang apakah Bank Mandiri susah untuk naik ke area di atas area 5.000, kalau kita adjust dividen yang masuk ke dalam chartingnya Bank Mandiri, itu sebenarnya Bank Mandiri sudah bikin higher high dibandingkan dengan highest-nya kemarin. Baik. Dari BMRI kita beralih ke saham pilihan yang terakhir pemirsa, ada Bumi juga direkomendasikan buy. Dari sisi sentimen ini juga cukup menarik Pak, terkait juga dengan peraturan kenaikan tarif royalti. Katanya Bumi, Indi, dan ADI termasuk emiten yang cukup diuntungkan. Bagaimana Anda melihat posisi Bumi secara fundamental ke depannya sebelum kita ulas dari sisi teknikal? Ya, secara fundamental Bumi menarik ya, akibat dari adjustment royalti yang akan dilakukan pemerintah, itu perusahaan batubara bisa hemat sebanyak 17-28%. Dan porsi pembayaran royalti kepada pemerintah itu untuk di perusahaan-perusahaan batubara itu bebannya adalah beban terbesar kedua yang dikeluarkan oleh perusahaan tambang batubara ya. Jadi dengan penurunan royalti itu hemat sebanyak 17-28%, maka harusnya ini menjadi sentimen positif untuk perusahaan-perusahaan batubara untuk meningkatkan kinerja mereka. Ditambah juga ini ya, isu kuasi reorganisasi yang akan dilakukan oleh Bumi, sehingga nanti laporan keuangannya, equity-nya yang tercatat minus itu dihapus sehingga menjadi reset lagi, jadi bisa menjadi positif, dan akhirnya Bumi bisa membagikan dividen. Ini tentu menjadi sentimen positif bagi investor-investor jangka panjang untuk mulai mengkoleksi saham Bumi ya. Baik, buy di level berapa? Hari ini melemah di 2,78 di 105 Pak. Mungkin di area 100 itu menjadi area yang cukup menarik ya untuk entry Bumi. Oke, resisten terdekat untuk Bumi? Resisten terdekat di area 114, nextnya 126. Baik, penutupan hari ini di 105, melemah di 2,78%. 4 saham pilihan yang direkomendasikan ada Inet, BBTN, kemudian juga BMRI dan Bumi. Dan lagi-lagi keputusan investasi tetap ada di tangan pemirsa IDX Channel. Kita sudah sampai di segmen terakhir dan terima kasih untuk Anda yang masih bergabung bersama dengan kami. Pak Kris, kita lanjutkan kembali, waktu kita cukup terbatas Pak. Langsung saja ke Bapak Jason dari Jakarta menanyakan saham KLBF nih Pak. Sudah punya di 1.100 untuk KLBF, apakah cut loss atau di hold karena hari ini mengalami pelemahan, sementara masih profit nih Pak di 1.100. Dengan pelemahan hari ini profitnya menjadi berkurang, masih aman di hold tidak atau di cut loss saja?
Oke, KLBF sebenarnya secara short term ini mulai uptrend, jaga area support terdekat di 1200, selama di atas 1200 masih bisa di hold terlebih dahulu. Next target itu mungkin bisa, kalau bisa di break di 1300-nya, mungkin bisa kembali ke area 1500 ya KLBF. Baik, artinya masih aman ya Pak kalau masih punya di 1100 karena level support yang bisa diperhatikan di 1200 sementara hari ini masih di 1265. Baik. Betul, tadi sempat koreksi kena MA5 lalu mulai naik lagi ke atas, ini cukup bagus ya kalau kita lihat pergerakannya KLBF. Baik, kita ke Maluku Pak, ada Bapak Robert, terima kasih juga yang sudah bergabung dari Maluku. Pak Robert menanyakan saham Toba sudah ambil posisi di 350. Pak Kris, support dan resistennya untuk Toba. Oke, Toba area support terdekat di 350 ya, 352, 350 dengan resistance di 390. Tapi secara sentimen Toba masih belum ada sentimen yang cukup kuat ya. Ambil posisi di 350, ditutup flat hari ini di 360. Masih direkomendasikan hold tidak Pak? Perhatikan area 374, kalau masih tidak bisa tembus besok mungkin bisa take profit terlebih dahulu. Baik. Selanjutnya ada Bapak Diki dari Malaysia yang menyaksikan live streaming kita menanyakan MDKA Pak. Baru entry untuk MDKA di 1640. Prospek selanjutnya untuk MDKA. Oke, secara emiten emas sebenarnya ke depan masih dapat mengalami penguatan. Tetapi karena naiknya sudah terlalu signifikan dan harga emas dunia juga lagi koreksi, mungkin short term ini bisa ada koreksi terlebih dahulu, tapi masih bisa di hold atau di average down nantinya. Jadi kalau punya posisi better hold terlebih dahulu, kemungkinan koreksinya bisa terjadi sampai ke area 1500 dan itu harus siap. Tetapi next target kalau bisa bertahan itu berada target selanjutnya di area 1825. Baik. Bapak Diki dari Malaysia sudah ambil posisi di 1640, sudah loss tipis karena penutupan hari ini di 1610. Baik, selanjutnya ada Bapak Asia Hotang dari Medan menanyakan saham Pani, Pak. Sudah punya harga di 11.500. Pani, perhatikan area 11.000-nya, kalau masih menembus ke bawah lagi kemungkinan bisa ke area 9.400. Jadi kalau Pani saya agak lebih strict ya, untuk kalau tembus 11.000 better exit terlebih dahulu. Next target kalau bertahan di area 11.000 ke 13.100. Baik, sudah ambil posisi di 11.500, averaging down atau di hold saja Pak? Level atas sepertinya? Kalau Pani, saya nggak saranin averaging down, jadi bertahan pada apa yang ada, dan kalau break ke bawah, better keluar terlebih dahulu. Kalau kena resistance, bertahan, terus bisa tembus lagi, masih bisa di hold. Baik, dari Lampung ada Bapak Nainggolan, terima kasih sudah bergabung menanyakan saham MLPL Pak. Sudah punya di harga average 102, tampaknya level penutupan hari ini? Oke, MLPL perhatikan area 98, selama berada di atas area 98 mungkin bisa ngetes lagi area 113. Tetapi ya balik lagi, dia tidak terlalu ada sentimen yang cukup positif ya untuk menggerakkan harganya ke atas. Baik, selanjutnya ada Bapak Victor dari Malang menanyakan BBKP Pak. Tadi pun juga sempat kita ulas sebenarnya. Kita analisis singkat saja support dan resistennya untuk BBKP. BBKP support terdekat di area 63 ya, jadi selama di atas 63 masih bisa hold, kemungkinan kalau bertahan next target ke area area 80. Baik, selanjutnya menanyakan saham Antam Pak, bisa buy di harga berapa, tidak menyebutkan nama dan lokasi, dan hari ini Antam sudah berbalik menguat kembali setelah koreksi dalam di hari sebelumnya. Ya, Antam sama emiten emas harusnya ke depan masih bisa one shot lagi ke atas. Untuk entry mungkin di area 2050 sampai 2100 awal itu bisa jadi area entry dengan next target ke area 2280. Ada potensi untuk kembali ke 1900-an Pak untuk Antam? Kecil ya. Kalau kita lihat price actionnya ini cukup kuat, sehingga jika ada koreksi nggak terlalu dalam, harusnya di bawah 2000 tuh agak susah. Baik, selanjutnya menanyakan Goto Pak, ada Bapak John dari Jakarta, peluang untuk ke 90. Goto, peluang ke 90 sebenarnya ada, tapi secara short term ini masih berada pada area sideways. Jadi kalau di bawah 80 mungkin bisa jadi area untuk akumulasi entry dengan menunggu nanti harga saham naik ke atas. Dari kalau kita lihat asing sudah mulai masuk, sudah mulai ada akumulasi yang cukup gede, jadi harusnya mudah-mudahan tidak lama lagi. Untuk perdagangan esok hari
dengan penutupan flat di 80 hari ini? Hari ini kalau kita lihat volumenya juga cukup besar, kemarin volumenya juga cukup besar. Mudah-mudahan besok mulai ada pergerakan ya. Tadi sempat mentes area 82 tetapi kembali ke area 80 lagi. Kita harapkan besok bisa ya jalan. Baik, keywordnya adalah asing sudah mulai gencar masuk ke dalam saham Gotoh, dan lagi-lagi keputusan investasi tetap ada di tangan pemirsa IDX Channel. Pak Kris, pembahasan tadi tampaknya sekaligus mengakhiri kebersamaan kita untuk kali ini. Waktu kita cukup terbatas. Terima kasih untuk Anda sudah berpartisipasi di WhatsApp interaktif kami, dan silakan bergabung bersama kami kembali di waktu dan di program Sama Diperdagangkan hari selanjutnya. Dan untuk Pak Kris, terima kasih juga sudah berpartisipasi. Sehat selalu, Pak. Ya, terima kasih Mas Revi. Baik, terima kasih ada Bapak Kris Aprilioni, Branch Manager YP Sekuritas. Dan pemirsa jangan lupa saksikan program Prime Market Highlight yang akan tayang pada pukul 20 waktu Indonesia Barat. Karena urusan masa depan harus terdepan, aku investor saham. Saya David San Oval, pamit undur diri. Sampai berjumpa kembali.